Betapa pentingnya kesetaraan dalam penyediaan formasi guru agama di Indonesia, termasuk untuk guru agama Kristen. Keberagaman agama adalah kekayaan bangsa kita yang harus dijaga dan dihargai. Dalam semangat Pancasila yang menekankan ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memohon perhatian serius pemerintah, pusat dan daerah untuk memastikan bahwa alokasi formasi guru agama Kristen diberikan secara proporsional dan yang adil. Kita lihat cuplikan video berikut ini. Ya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali, Pak. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong, Pak, untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu, Pak, semua volunteer tanpa gaji, Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen, Pak. Dan banyak daerah, Pekanbaru Sebentar demikian. Pak, ada suratnya nggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda, Pak, formasi. Nah mereka tidak buka formasi, Pak. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini, Pak. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi. Jangan sampai pendidikan juga begitu, Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu. Dan penghayat kepercayaan. Nah karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur dan sebagainya. Kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu, Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya, Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen, guru agama Kristen, Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan, Pak. Maksudnya begini, Pak, maksudnya guru agama Kristen itu tidak bukan ada dimunculkan formasi untuk masuk. Sementara formasi ada. Formasi ada, buat PAI 1.500 Bekasi, Pak. Formasi ada, tetapi tidak dimunculkan. PAK pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh, Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak, mahasiswa Kristen tuh banyak sana, Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian yang sama. Karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini, Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB, Pak. Ini menyangkut lintas KL, Pak, Kementerian Lembaga. Nah kalau guru agama itu saya kira Kementerian Agama. Nah kalau Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami, Pak. Izin, Pak, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini, Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sampai hari ini cuman mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di dinas atau di sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi, Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah yang mempersulit BKD? Ya kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu, Pak, sampai hari ini, Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang, kita ngomong, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu, Pak. Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji, Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya.
Karena kalau kita ngomong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perda juga demikian. Nah, karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemenpan RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi. Nah, itu tadi cuplikan video curhatan para masyarakat Kristen kepada Komisi 2 DPR RI. Sekali lagi, kami menyerukan kepada pembuat kebijakan negeri ini, segera jalankan undang-undang atau perda yang ada saja. Tentang penyediaan guru agama Kristen, jangan didiskriminasi. Dalam pandangan kami, ini lagi-lagi sebuah upaya untuk mempersekusi pendidikan agama yang ada di Indonesia. Upaya ini kami tidak tahu siapa dan kami tidak menuduh, tetapi pasti ada yang berupaya. Yang penting kami sampaikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama yang baik dan benar sesuai dengan keyakinan mereka. Penyediaan formasi yang adil untuk guru agama Kristen akan memastikan bahwa siswa-siswa Kristen dapat memperoleh pendidikan agama yang berkualitas, yang tidak hanya memperkuat iman mereka, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat kita saat ini. Juga titip pesan kepada lembaga organisasi gereja Kristen yang ada, yang sudah menjadi mitra-mitra pemerintah daerah untuk ikut mendorong pemerintah. Jangan hanya menjadi rencana program pada organisasi saja. Saatnya untuk berbuat, karena lembaga atau organisasi telah melakukan hal pertama, yaitu berdoa. Tinggal bergerak, bertindak. Saya Agustinus, salam toleransi.